Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan debat toleransi antar umat beragama di lingkungan masyarakat. Tim pro diwakili oleh Eka dan Dede, dan tim kontra diwakili oleh Saskia dan Dede. Hal yang akan kita bahas adalah munculnya pro dan kontra saat bulan Ramadan tiba. Untuk mengakhiri waktu, langsung saja kita persilahkan untuk tim pro menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat moderator dan teman-teman semua, kami dari tim Pro berpendapat bahwa tradisi maulid tahun di wilayah non-muslim memiliki banyak manfaat yang patut dipertahankan. Yang pertama yaitu solidaritas umat muslim. Tradisi ini mengerat rasa kebersamaan antar muslim, terutama di dalam minoritas umat muslim merasa tidak sendirian dalam menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, membantu disiplin beribadah, membangunkan sahur menjadi pengingat agar umat muslim tidak ketinggalan sahur, sehingga mereka bisa lebih disiplin dan kuat menjalani puasa sehari penuh. Selanjutnya akan sampaikan mereka. Baik, menambahkan manfaat yang ketiga adalah pelestarian budaya dan identitas. Tradisi ini merupakan warisan budaya Islam yang perlu dijaga. Dengan adanya kegiatan ini, umat muslim tetap bisa melestarikan identitas keagamaannya di tengah mayoritas muslim. Manfaat yang keempat, dakwah solidaritas yang positif. Jika dilakukan dengan cara sopan dan tidak mengganggu tradisi, menggunakan sahur ini dapat menjaga sarana memperkenalkan Ramadan kepada masyarakat non-muslim, sehingga tercipta sikap yang saling menghormati. Dengan demikian, kami tim Pro meyakini bahwa menggunakan sahur ini di wilayah non-muslim bukan sekedar tradisi, melainkan bentuk solidaritas, kedisiplinan, pelestarian kebudayaan, dan dakwah sosial yang penuh nilai positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk tim pro atas pendapatnya. Selanjutnya dipersilakan untuk tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena telah menyerahkan saya untuk menyampaikan pendapat. Sebelumnya, saya sangat menghormati umat Islam yang sedang berpuasa. Namun, sebagai masyarakat non-muslim, saya merasa kegiatan membangunkan sahur dengan cara berkeliling menggunakan pengeras suara di tengah malam bisa menimbulkan gangguan bagi orang lain. Tidak semua orang sedang berpuasa. Ada anak kecil, ada lanjut usia, atau orang sakit yang membutuhkan istirahat. Jika membangunkan sahur dilakukan dalam berisik, hal ini bisa mengurangi kenyamanan sebagian warga. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Saskia. Baik, izin menambahkan ya. Mungkin sebaiknya kegiatan membangunkan sahur itu dilakukan dengan cara yang lebih bijak. Misalnya hanya dengan di lingkup masjid atau dengan cara yang tidak mengganggu ketenangan warga lain. Dengan begitu toleransi akan bisa lebih terjaga, ibadah pun tetap berjalan, dan kenyamanan bersama pun tetap terpelihara. Cukup sekian. Baik, terima kasih untuk tim pro dan tim kontra atas argumennya. Selanjutnya kita dengarkan pertanyaan dari tim kontra kepada tim. Baik, izin bertanya ya. Apakah kegiatan membangunkan sahur dengan pengeras suara di tengah malam tidak termasuk mengganggu hak masyarakat lain yang membutuhkan istirahat? Baik. Dia bisa Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari tim kontra. Kegiatan membangunkan sahur dengan pengeras suara di tengah malam memang dapat dipersoalkan karena hak atas istirahat. Setiap orang berhak mendapatkan istirahat yang cukup tanpa terganggu suara keras di luar rumah. Warga non-muslim atau muslim yang tidak sahur bisa merasa terganggu apabila jika waktunya masih dini hari. Aturan kebisingan.
Di banyak daerah ada peraturan tentang batas kebisingan pada malam hari. Menggunakan toa atau pengeras suara bisa dianggap melanggar atau aturan ketertiban umum. Solusinya, tetap menjaga tradisi pakai cara yang lebih bijak, misalnya lewat grup WhatsApp, alarm pribadi, atau pengingat tanpa suara keras yang mengganggu lingkungan. Cukup sekian dari saya. Izin menyangka, tadi disebutkan dengan cara menggunakan alarm. Bagaimana jika dengan solusi itu tidak efektif? Apakah ada solusi lain? Terima kasih atas penjelasan dari tim kontra. Izin menjawab. Ada cara lebih efektif melakukan sebuah tanpa alarm, yaitu untuk meminta membangunkan kepada orang lain, yaitu keluarga atau teman yang dekat dengan rumah. Dengan cara itu, dengan cara mengetuk pintu atau jendela di sekeliling rumah. Cukup sekian. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh pemenang. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin menambahkan dan izin berbicara. Argumen yang disampaikan oleh tim pro dan tim kontra adalah argumen yang sangat bagus. Tentu saja sebagai penengah saya harus menyimpulkan hal-hal yang telah kalian sampaikan tentang pendapat kalian dalam permasalahan toleransi antara di lingkungan masyarakat. Nah, tentu saja di lingkup masyarakat yang besar, tentu saja sering terjadi pro dan kontra. Betul yang disampaikan oleh tim kontra. Bagaimana jika waktu istirahat beberapa orang terganggu karena hal-hal tersebut? Nah, betul juga yang telah disampaikan oleh tim pro, kita bisa lebih bijak dalam membangunkan sahur, misalnya dengan cara pengeras suara di lingkungan masjid saja, tidak perlu berkeliling komplek dan mengganggu istirahat orang-orang yang lain. Nah, bagus juga dengan jawaban yang telah diberikan tadi. Gimana sih kalau misalnya alarm itu tidak efektif? Kita tuh bisa meminta tolong kepada orang-orang yang biasanya membangunkan sahur untuk tidak berisik, tetapi lebih dengan cara efektif dengan cara tersebut. Misalnya mengetok pintu masyarakat sekitar untuk membangunkan sahur. Nah, dengan itu kan berarti orang-orang yang non-muslim ataupun minoritas yang lain tidak terganggu. Nah, argumen yang kalian sampaikan itu tentu saja sangat bagus, karena kita ini kan di negara yang memiliki Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi untuk tim kontra pun sebaiknya harus bisa menerima dan bertoleransi kepada tim pro, dan tim pro pun harus lebih bijak dalam membuat dan memikirkan sesuatu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah debat antar toleransi umat beragama di lingkungan masyarakat. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya